waktu awal teko, esok yang kedua juga awal waktu datang. Sehingga akhirnya disimpulkan waktu maghrib itu satu, yaitu kadar adzan, kadar apa? Toharoh, nutup aurat, adzan, qomat karo apa sholat 5 rakaat. Sedangkan untuk yang lainnya itu Nabi nyontoni, malaikat Jibril bersama beliau Nabi memberikan contoh, ada awal waktu, ada akhir waktu. Dan nanti akhir waktu ini ada yang kemudian dalam madzhab Maliki kalau nggak salah itu ono waktu mustarok. Waktu mustarok itu ya waktu sing iso dianggap waktune zuhur karo wis dianggap waktune asar. Bahasane lho iya mbiyen sing pertama iku ya waktu sakmene iku Nabi karo malaikat Jibril wis sholat asar. Tapi saiki yang kedua, ya, dalam waktu yang sama itu Nabi sholat zuhur. Berarti batas waktu zuhur itu batas akhirnya ya waktu sholat kedua tadi. Nah, padahal waktu yang pertama dulu waktu itu dibuat menjalankan sholat asar. Itu artinya berarti ono waktu sing ning kono etuk dinggoni sholat zuhur, etuk dinggoni sholat asar. Iki madzhab Maliki jenenge waktu mustarok. Nah, madzhab Syafi'i gak nyambung, keluarnya waktu zuhur, masuknya waktu asar. Nah, terus kemudian ada yang ini itu dipakai untuk madzhab Syafi'i yang kaul jadidnya, justru kaul jadidnya yang waktunya singkat itu. Sedangkan kaulnya madzhabnya Imam Syafi'i yang kaul qadim, yang kaul dahulu, ketika masih di Baghdad, itu beliau Imam Syafi'i itu berpendapat bahwa waktu maghrib itu ketika matahari tenggelam sampai hilangnya mega merah. Nah, waktu matahari tenggelam sampai hilangnya mega merah itu yang dipakai sekarang ini, yaitu kurang lebih ono sak jam 15 menitan lah, sak jam 15, sak jam 10 ya, di antara maju mundurnya kurang lebihnya segitu. Berarti longgar ya, sampean poso-poso niku iso buka dhisik, sing rokokan ya mari buka iso rokokan sak batang dhisik ya, lagi sholat menjadi cukup. Tapi kalau misalnya kita mengikuti yang kaul jadidnya Imam Syafi'i yang menggunakan ini, yang mengatakan bahwa waktu maghrib itu sangat singkat, itu enggak cukup. Ya paling-paling ya ngombe tok ngono wae, mangan kurma, ngombe terus segera sholat. Ya mari ngono ngenteni dilu wis mlebu waktu isya. Lah waktu isya itu sampai kapan? Madzhab Syafi'i mengatakan mulai dari apa? Hilangnya mega merah sampai munculnya fajar shadiq. Ya, mulai hilangnya mega merah itu berarti mulai keluarnya waktu maghrib sampai masuknya waktu subuh. Kemarin disampaikan ada yang mengatakan sampai pertengahan malam. Tapi madzhab Syafi'i sampai masuk waktu subuh. Cuman dalam hadis ini disampaikan innahu lawaqtuha laula an asyqa ala ummati. Nabi pernah sholat itu agak malam, sudah mulai masuk malam. Terus kemudian beliau mengatakan innahu lawaqtuha laula an asyqa ala ummati. Asline ngono waktu isya ngono ya ngene iki. Seandainya tidak memberatkan umat saya. Nah, aktama ini seberapa? Aktama ini disampaikan sepertiga yang awal. Sepertiga yang awal itu seberapa? Ya kita hitung mulai dari hilangnya mega merah sampai subuh itu ada berapa jam. Terus dibagi 3. Misalnya waktu hilangnya mega merah itu artinya awal waktu isya. Seandainya awal waktu isya itu jam 7 misalnya ya, jam 7, terus subuhnya jam 4, berarti ada berapa jam itu? Itu 8, 9, 10, 11, 12, berarti 5 tambah 4 ya? 9 bagi 3? 3. Nah, 7 tambah 3? 10. Jam 10 itulah waktunya waktu isya yang baik. Jam 10.
Artinya caranya ngitung seperti itu, orang terus jam 10 tenang gak. Sepertiga yang awal. Caranya ngitung sepertiga yang awal itu piye? Lah diumpamakan waktu isya jam 7 misalnya ya, awal isya maghrib selesai masuk isya itu awal isya jam 7 misalnya. Terus waktu subuh jam piro? Waktu subuh jam 4. Nah, ini contohnya. Berarti dari awal isya sampai subuh ada 9 jam. Berarti 9 jam dibagi 3. Ya, ada 3 jam. Nah, sepertiga yang awal itu berarti dari jam 7 ditambah 3 jam. Yang awal tadi dari jam 10, sekitar jam 10-an itu ya, waktu isya yang baik. Ya di sini dikatakan oleh Nabi innahu lawaqtuha laula an asyqa ala ummati. Namun waktu isya jam 8 ya beda mana kan carane membagi dan mengalihkan dan menambahkan di sepertiga yang awal. Secara umum sholat itu yang baik fi awali waktiha. Secara umum sholat yang baik itu fi awali waktiha. Dalam banyak keterangan nanti di belakang juga ada hadisnya. Terus kecuali ini sholat isya ini Nabi ngalai mergo khawatir ngerekasano umati, makanya tetap sholatnya fi awali waktiha. Padahal aslinya sing apik ngono sepertiga awal tadi. Terus karo sholat duhur ketika pada musim panas ya, pas ketika panas itu ya, sholat duhur disuruh untuk agak ke belakang ben rada adem. Nah pas benar-benar matahari lagi terik-teriknya pas di atas kepala kan pas panas-panasnya tenanan ngono iku. Ya wis engko salate rada empuk menjelang mendekati asar menuai di matahari wis agak jauh kan agak reda. Nah, itu sholat. Tapi secara umum semuanya itu sholat sing apik di awali waktiha. Iki urutane ning gone isya ngono iku mau ning hadis ini ya. Kanjeng Nabi pernah juga sholat agak masuk malam ya, sudah masuk malam. Bahkan dikatakan dzaba ammatul laili. Atau disampaikan innahu lawaqtuha laula an asyqa ala ummati. Waktu sesungguhnya ya ngono iku mau janjane seandainya tidak memberatkan umatnya. Oh iya karena yang seterusnya ini. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ngendika sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza staddal harru fa abridu bis sholati. Idza stadda ila nalikane banget apa al harru panas fa abridu monggo ngedhekno sira bis sholati kelawan salat. Wa inna syiddatal harri monggo sak temene bangete panas iku min fathi jahannam saking tanafus ya iso uape ya bayangpun apa tanafus ambekane neraka jahanam kok ambekan kaya misale kurang pas ya uape ngene ya neraka jahanam muttafaqun alaih. Tidak pas bener-bener lagi terik-teriknya matahari ngono iku wis rada engko sik biar agak reda panasnya. Jadi digambarkan pas panas ngono iku termasuk lagi uape jahanam iku lagi sampai ning gone alam donya iki sehingga ben rada engko rada adem dithik. Intinya ning gone salat itu hal-hal yang bisa mempengaruhi kekhusyuan seseorang itu dihindari. Karena khusyuk itu adalah tujuan utama dalam sholat. Dan ini pas panas itu sholat terus gak khusyuk blas. Makanya rada engko ben rada adem dithik biar tidak mengganggu kekhusyuan sholatnya. Makanya saiki masjid-masjid ono AC ini ya nggak apa-apa. Memang artinya dikasih fasilitas yang baik agar sholatnya bisa khusyuk, mendukung kekhusyuan sholatnya. Di satu sisi
masjid itu ya anggaplah sebagai salah satu ikonnya orang Islam. Masjid api, fasilitasnya ya memadai, memuaskan, wong bin seneng ning masjid, ya, menarik orang-orang datang ke masjid nggo salate ben khusyuk. Kalau memang arahnya ke sana, ya itu baik-baik saja ya, karena sebagai tempat ya, media untuk beribadah terhadap Allah, itu nanti kalau bisa mengantarkan kita menjadi lebih baik, ya apa salahnya ya difasilitasi yang baik seperti itu. Wan Rafi' bin Khadij radhiyallahu anhu qala ngendika sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asbihu bisubhi, isu-isu ana sira kabeh bisubhi kelawan salat subuh, fa innahu mongko temen sedune asbihu bisubhi ka adamu luweh agung li ujuriku maring pira-pira ganjaran sira kabeh. Rawahul khamsah wa sahhahu at-Tirmidzi wa Ibnu Hibban. Asbihu bisubhi, ini riwayat liya asbiru. Asbiru itu ya remeng-remeng, rada padang ngono iku. Sehingga dari sini di bawah disampaikan mazhab Hanafi itu salat subuh sing apik rada diakhirno. Sampai kelihatan agak terang-terang ya. Fa innahu di sini wa fi riwayatin asfiru wa fi dalilun lil Hanafiyah ala ta'khiril fajri ilal asfar. Wa huwa ma kana minhu akhiru hayatihi. Kalau dilihat dari hadis yang depan tadi, wasubhu kana nabi yusalliha bi ghalasin. Bahkan disampaikan faqamal fajr hina syaqqal fajru wan nasu la yakadu ya'rifu ba'dhum ba'dha. Saking petenge hampir kaya-kaya gak ketok ndelok wong. Iki bener-bener jek peteng. Nah saiki ngono jam 12 bengi wong lewat ketok ya. Di zaman dahulu, zaman dulu jek peteng jek ono iku. Sehingga kalau jam 12 malam ya bener-bener peteng gak ketok. Lah waktu fajar itu kan ada dua kemarin ya, ada fajar sodik sama fajar kadhib ya. Fajar kadhib itu yang terangnya itu ke atas. Seperti senter sorot itu. Kalau fajar sodik itu menyebar ya, dari ufuk utara, ufuk selatan, karena pengaruh sinarnya itu dimunculkan dari matahari, sehingga matahari itu sinarnya menyebar. Sehingga ke atas terus hilang lagi. Artinya ketika fajar itu muncul, itu berarti sudah mulai ada cahaya, sudah mulai ada remang-remang. Hanya saja ketika mulai fajar baru muncul, itu remang-remangnya itu masih gelap. Di sini disampaikan la yakadu ya'rifu ba'dhum ba'dha. Hampir-hampir wong iku ora mengenali koncone, ora ketok koncone iku sapa wong to iku. Nah, terus yang di bawah ini dikatakan bahwa hadis Nabi mengatakan asbihu bisubhi. Ai asfiru ya, sebagian riwayat. Nah, salat subuh itu rodok padang. Sehingga muncul kemudian mazhab Hanafiyah itu memilih kalau salat subuh itu yang agak siang. Wis rodok ketok padange ngono iku.
bentuk-bentuk seperti ini itu ya kita sebagai orang yang memang hanya sebatas sebatas muqallid, nganut atau orang awam, sebatas orang awam ya kita mengikuti jarine ono sing ini pokoknya terserah kita mengikuti yang mana. Bahkan dalam tradisi pesantren ya di masyarakat kita pun juga beda-beda. Kalau di sarang itu peteng Mas ya. Sarang padang subuh ya. Iso kayak batasan, bahkan teman-teman itu seakan-akan bisa membuat standar itu kan bertangi kok jamaah mari berarti kan wis kodok. Mergo batas akhir ya jamaah ning ngene pondok iki jamaah wis mari buyaran kuwi ati mulai wudu wis mesti kodok. Artinya mengambil ya, yang agak siang. Dulu di pondok saya juga agak siang ya, karena kalau dulu ingat saya itu kiai kebijakannya dayong jam 12 ijeh melek, setengah siji ijeh melek. Ya sekarang ben turune tambah didik kan lumayan subuh dengan rada awal didik kan mungkin jono setengah jam, jono 45 menit. Lagi dobrai sholat, mariku sholatnya makanya subuh agak diundurake. Mun awal subuh doyai kan sholat, engko mari subuh gak turu maneh. Karo wis ben turune di molorke titik, engko salate rada mburi, mari engko langsung aktivitas ngaji. Itu diantaranya ya. Tapi yang pasti di sini ulama juga beda pendapat dalam hal ini. Ada yang mengatakan pada akhirnya Nabi itu sholatnya ketika masih gelap sampai beliau Nabi wafat. An-Rafi ya. Ya di sini dikatakan bahwa annahu sallallahu alaihi wasallam asfara bisubhi marrotan. Hanya sekali thumma kanat sholatuhu ba'du bi ghalasin hatta mata. Dari situ kemudian banyak yang memberikan penjelasan ya, memberikan komentar bahwa yang dikehendaki asbihu atau asbiru tadi itu memastikan kalau sudah masuk waktu subuhnya, bukan terus molor bukan begitu, tapi artinya nak wis jelas mlebune subuh lah itu jenenge asbihu atau asbiru. Ada sebagian pendapat yang mengatakan bahwa Nabi itu sholatnya memang sejak masih gelap ya, tapi kemudian bacaan subuh itu panjang, maka sholat subuh itu disunahkan bacaannya panjang sehingga pada akhirnya ya, ketika sholat subuh sampai pada keadaan agak terang. Nah ini wakila al-murad itu latul qiraah fi sholatis subhi, yang dikehendaki itu memanjangkan bacaan ketika sholat subuh ya, suratnya itu surat-surat yang agak panjang hatta yahruja minha musfirron ya, musfiron ya, sampai kemudian beliau Nabi ketika keluar itu dalam keadaan sudah agak terang. Wakila ada pendapat lain, pas waktu rodok padang itu Nabi sholat subuh rodok padang itu waktu itu adalah dalam keadaan ada bulannya bulan sing agak kadang-kadang bulan yang tanggal piro itu ya, sing bulan subuh ije ketok gede ngene iku tanggal 18 ya, 18 19 ya.
Nah, tanggal 1 itu langsung segera tenggelam. Tanggal 1 kan kita dilukrok terus berarti tanggal 2, tanggal 3 kan agak lama ya, agak lama berarti sekitar tanggal 19-an itu barangkali. Yang bulan masih kelihatan. Berarti di situ asfiru padang ning ngene iku waktu itu keadaan bulannya terang. Lihola batinuril qamar linurihi. Nah, bentuk-bentuk seperti ini menunjukkan bahwa perbedaan pendapat para ulama itu sangat mungkin kan, sangat berpotensi terjadi perbedaan karena hadisnya Nabi sendiri itu bahasanya ya para sahabat itu melihat apa yang dilakukan Nabi kemudian dikritisi ya, dilihat oh yang terjadi seperti itu, seperti ini dan lain sebagainya. Makanya di sini ada beberapa kemungkinan yang terjadi. Cuman pada akhirnya Nabi itu sering menjalankan sholat subuh itu biholasin ya, masih dalam keadaan gelap. Di sini ada wa ammaratu ala hadisil isfar bi hadits Aisyah ya, inta ibni Abi Syaibah wa ghairihi bilafdin ma sallan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam as-sholata li waqtiha al-akhir hatta qabadahullah. Baik, meskipun demikian yang perlu diketahui asbihu atau al-isfar tadi asbiru itu bukan berarti waktu subuh sudah keluar. Padanya itu terangnya bukan terang matahari sudah terbit ya, tapi terang tetap dalam keadaan masih masuk waktunya subuh, masih dalam waktunya subuh. Nah, untuk batas waktunya subuh ini di hadis terusnya ini. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man adraka minas subhi rak'atan qabla an tatlu asy-syamsu faqad adraka subha. Man ta sapa wong iku adraka lamun nemoni sapa man minas subhi sange subuh rak'atan ing sak rakaat qabla an tatlu'a ing dalem sadurunge ento muncul apa syamsu srengenge faqad adraka mau temen nemoni sapa man asbahin subuh. Paman sabene wong kadroka menemoni sepuluh rakaat sarokat minal asr ing asar qabla an taghruba indal sadurunge ento surup apa samsrenge faqat adroka menemoni sapa man al asr ing asar muttafaqun alaih. Wal Muslim an Aisyah radhiyallahu anha nahwuhu utawi padane hadis waqala sajdatan ya badala rakaatin hadir rakaate ganti lafal rakaat. Berarti ning kene man adroka sajdatan bukan rakaatan ya, sebagai ganti rakaatan. Wasajdah innamahi ar-rakaah. Wasajdah sajdan innamahi sajdah ar-rakaat rakaah. Barang siapa yang menemui sholat subuh 1 rakaat, maka dia sudah dianggap sebelum matahari terbit, maka dia dianggap sudah menemui sholat subuh. Demikian juga barang siapa yang menemui sholat asar 1 rakaat sebelum terbenamnya matahari, maka sudah dianggap menemui sholat asar. Artinya untuk 1 rakaatnya subuh yang matahari sudah terbit itu diikutkan ya, nganut ning sing tadi sebelum muncul mataharinya, dianggap ada bukan qadha. Ya, 3 rakaat sholat asar yang sudah masuk waktu maghrib itu juga ngikut gabung terhadap 1 rakaat ya, yang jatuh sebelum terbenamnya matahari, artinya dianggap ada. Ini artinya untuk sholat yang lain pun juga sama. Hanya saja dicontohkan sholat subuh dan maghrib ini kenapa? Karena memang potensi untuk bisa pembuktiannya itu jelas ketok. Sholat matahari ini terbit ya, sholat matahari tenggelam kan kelihatan. Tapi kalau zuhur dengan asar ya, batas apa bayang-bayang tadi ya, keluarnya sholat asar kapan? Ketika
bayangan benda panjangnya sama dengan bendanya dan tambah sedikit, karena ketika sama itu batas akhirnya, batas akhir zuhur tambah sedikit masuk waktu asar. Nah, untuk mengetahui bayangan sudah sama atau belum kan kita nggak bisa membuktikan langsung melihat mataharinya, ya, perlu boleh barang diukur ya. Sehingga artinya di situ yang dibuat contoh dalam hadis ini adalah hal yang langsung tampak. Ya, untuk sholat yang lain juga sama. Ketika kita sholat zuhur 1 rakaat ya, sebelum bayangan benda itu panjangnya sama dengan bendanya ya, 1 rakaat itu sudah dianggap menemui zuhur, meskipun untuk rakaat selanjutnya sudah masuk bayangan bendanya lebih panjang daripada bendanya, artinya sudah masuk waktu asarnya. Nah, ini untuk sholat yang lainnya juga sama seperti, artinya sholat itu bisa dikatakan kalau ada menemui sholat ada masuk dalam waktunya itu diukur dengan 1 rakaatnya. Nanti mau pakai takbir itu aja kurang itu ya. Nah, untuk waktu sholat kemarin saya sampaikan kita bisa menggunakan mempercayai informasi orang lain ya, atau kita bisa membuktikan langsung sendiri. Informasi orang lain itu kalau untuk menentukan hukum bagi diri kita sendiri itu cukup orang satu nggak apa-apa ya, tidak harus disaksikan 2 orang ya, tidak harus ada pembuktian yang lainnya. Yang penting kita percaya dengan informasi tersebut meskipun hanya orang satu nggak apa-apa. Sehingga dalam hal ini kadang-kadang terjadi dalam satu ketentuan hukum itu menarik 2 hukum yang berbeda. Misalnya ada orang sumpah ya, atau taklek lah ya, menggantungkan penceraian istrinya. Nak mlebu bulan Ramadan awakmu tak pegat, awakmu kepegat. Terus ketika bulan Ramadan masuk, ada satu orang yang mengatakan ru'yah hilal, terus orang yang menggantungkan apa tadi, cerainya istrinya tadi, dia percaya, maka untuk puasa Ramadan dia sudah saatnya puasa karena percaya dengan informasi satu orang tersebut. Tapi untuk menceraikan istrinya belum terjadi. Kenapa? Ramadan dianggap belum ada. Loh kok bisa? Karena baru orang satu yang menyampaikan, karena hukum ini berhubungan dengan orang lain, dengan istrinya. Hukum itu kalau berhubungan dengan orang lain nggak cukup banyak orang satu, harus ada kesaksiannya. Nah, untuk puasanya sudah cukup dia percaya dengan orang satu, karena ini terkait dengan nilai ibadah individu untuk dirinya sendiri. Maka dalam masalah sholat ini juga sama kan. Sholat ini sampean percaya informasi orang satu aja cukup untuk sampean menjalankan sholat. Wes duhur kok, ayo wes ya wes sholat aku. Cukup. Karena ini untuk pribadi kita sendiri. Jadi kalau misalnya kita samakan dengan contoh tadi, kalau terkait dengan menceraikan istri, ya enak mlebu ini duhur kowe kepegat. Nah, baru informasi orang satu belum bisa, ya, harus dengan pembuktian hujah yang lain, dikuatkan dengan syarat-syaratnya. Ya, syarat-syaratnya menetapkan ketentuan hukum, paling enggak ada saksinya 2. Paham ya? Ya, ada nilai bedanya. Cuman kemudian yang perlu kita ketahui terkait dengan masuk dan keluarnya waktu sholat, kalau kita menggunakan standar waktu yang dituliskan di kalender atau standar adzan yang dipakai di musola dan lain sebagainya, mereka juga menggunakan standar di kalender. Itu yang perlu kita pahami. Kalender itu masuk waktu sholatnya itu sudah ditambahi waktu ikhtiar, biasanya 2 menit. Seandainya tertulis dalam garapan falaknya itu waktu zuhur misalnya ya jam 12.00, itu nulisnya jam 12 lebih 2 menit. Ada yang 3, ada yang 4. Biasanya ya 2 menit itu. Sehingga artinya seandainya sampai sholat zuhur jam 3, terus kemudian
jam 3 lebih 1 menit sudah ada adzan, itu mestinya sampean sudah tidur mau wis mlebu waktu asar. Karena berarti waktu asar masuknya jam 3 kurang 1 menit. Karena 3 lebih 2 menit, 3 lebih 1 menit tadi sudah adzan kan? Berarti mestinya waktu asarnya jam 3 kurang 1 menit. Nah, sampean sholatnya jam 3 berarti sudah masuk 1 menit waktu asar. Karena dalam kalender itu ada tambahan waktu 2 menit. Nah, bentuk-bentuk seperti ini itu cuman yang garap waktu sholat di kalender itu juga ijtihad, miro-miro, mulai tulis apa perhitungan. Artinya seandainya sampean nggak percaya ya nggak apa-apa. Bisa jadi. Kan dia kan ya artinya kan ada kemungkinan salah kan, sampean waktu akhir sholat Allahu Akbar durung ngasih ruku wis adzan, malah paling sing adzan keliru itu. Rasa aku malu lagi ngene. Cuman artinya ijtihad kita pun namanya orang berijtihad itu harus ada indikasi yang kuat. Kayak itu ngawur. Rasa aku malu lagi ngene. Biasanya lu ngene. Nah, ini artinya ada. Saya lihat tadi aku ngantuk tak dulu bayangan gak urung patek dongo kok misalnya begitu ya. Sehingga mungkin sengaja dari si keliru itu. Ini ya pernah ono adzan keliru. Nah, ini kan ada juga kan seperti itu. Ini namanya ijtihad ya. Tapi kalau bahasanya sudah apa ya? Di dalam ketentuan hukum itu kan ada namanya isbat ya. Kalau ada isbat itu ya kita mau tidak mau harus mengikuti ya. Kayak nenggone penentuan awal bulan Ramadan itu kalau sudah disidangkan terus kemudian pemerintah sudah menetapkan namanya isbat itu ya. Ditetapkan pemerintah. Itu kalau sudah seperti itu ya kita harus mengikuti. Atau misalnya ada orang yang ruqyah terus ada 2 saksi yang adil yang menyaksikan adanya ruqyah juga terkait tersebut ya, itu kita juga harus mengikuti meskipun pemerintah tidak menetapkan. Ini ruqyah loh ya. Karena ruqyah itu dengan dengan panca indera, bukan dengan analisa, tapi dengan pembuktian dengan panca indera. Tapi kalau dengan hisab ya, itu dengan ijtihad namanya. Ketika hisab itu sebagai ijtihad, maka ijtihad itu nggak bisa disaksikan, nggak ada kesaksiannya. Saya sebagai saksi bahwa sekarang sudah saatnya bulan Ramadan berdasarkan hasil hisab, hasil hitungan siapa misalnya, nggak bisa. Karena menyaksikan sesuatu sebagai saksi itu nggak boleh dengan ijtihad, tapi kesaksian itu harus berdasarkan melihat. Makanya aku saksi nih kalau Zaid itu utang, roh toh, iya aku ngerti Zaid utang kok, roh proses utang. Aku saksi nih Zaid kok iso, iya winginan gak duwe duit, saiki duwe duit kok. Lah sapa ngerti dikeki wong. Itu kan namanya proses ijtihad, nggak bisa ijtihad terus disaksikan seperti itu. Itu diantaranya ya dalam masalah sholat, masuknya waktu itu kita bisa dengan mempercayai seseorang yang sudah menyatakan masuk waktunya sholat. Satu rakaat ini satu rakaat sempurna, disampaikan begitu ya dalam keterangan. Ada yang bahasa rakaatan itu dalam arti sajdatan, itu artinya juga yang dimaksud satu sujudan itu satu rakaat itu maksudnya. Tanya dulu. Kemarin sing dereng paham niku soal Gus nate sanjang wonten salat qobliyah subuh niku saged dilakukan setelah salat subuh. Kuning
teruse guys waktu itu. Ya ketika belum sempat melakukan qobliyah, terus kemudian jamaah subuh sudah dilakukan. Ya udah kita ikut jamaah subuh dulu, nanti setelah sholat subuh kita baru sholat qobliyah subuhnya. Di konteks jamaah, misalnya munfarid buatan. Nah, kalau munfarid alasannya apa gitu? Ya alasannya apa sampean qobliyah ke salah lakoni sak marine. Karena jamaah kan artinya kita itu naga ngono ke jamaah ketinggalan kan, berarti tuntutannya memang ada hal yang lebih mendesak untuk kita lakukan. Nah kalau kita sholat sendiri terus kemudian kita sengaja sholat subuh dan terus kemudian qobliyahnya baru diletakkan setelahnya, itu malah justru bahasanya kita menyengaja untuk menjatuhkan sholat pada waktu sholat yang dimakruhkan, padahal bisa melakukan sebelumnya. Itu malah seperti kita itu tahari itu yang memang berusaha untuk berkonon ini kuno gitu ya. Itu nggak boleh kalau seperti itu. Nanti di belakang ini ada nenggone, bahkan ini hadisnya nenggone mendem mayit barang nggak boleh terus dibahas, sehingga itu memang sengaja untuk ben ditibano nenggone mari asa, sengaja jane iso sadurunge asa. Memang sengaja jatuhnya berasal wae. Ada yang mengatakan tidak diperbolehkan, meskipun nenggone mazhab Syafi'i banyak yang mengatakan nggak apa-apa gitu. Untuk yang ngubur mayit, yang mendem mayit ya. Tapi untuk sholat, hadis terakhir ini Nabi pernah sekali belum sempat ba'diyah duhur, hadis terakhir ini ya, suhiltu an rak'ataini ba'da dhuhri fa shallaitu huma al-an fakultu afanaqdhihima idza fatata qala la. Bahkan di sini disampaikan tidak para sahabat menanyakan kalau kita seperti itu apakah bisa kita qadha? Enggak boleh juga. Dalilun ala annal qadha fi dzalikal waqt min khosa'isihi. Modoi pada waktu setelah sholat asar itu hanya kekhususan untuk beliau Nabi. Nah, di hadis ini, tapi dengan mazhab Syafi'i ya, ada yang mengatakan nggak apa-apa. Yang lainnya. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qol sami'tu Rasulullah yaqul sami'tu ngrungu sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul haling ngendika sinten Rasul la sholata ba'da subhi la sholata rana salat iku maujud ba'da subhi ing dalem sakbatene salat subuh hatta tatul asyamsu hingga muncul apa syamsu srengenge wala sholata ba'dal asri lan ora salat iku maujud ba'dal asri dalam sakbatane asar hatta tahiba hingga surup apa syamsu srengenge. Muttafaqun alaih walabdu muslimin ora walabdu muslimin ya. Berarti wahada lafdu muslimin ya. Walafdu muslimin walafdu muslimin utawi berarti ini ya lafal Imam Muslim iku la sholata ba'da sholatil fajri. Berarti tadi kan la sholata ba'da subhi, tapi untuk lafalnya yang dipakai Imam Muslim iku bahasanya menggunakan la sholata. Berarti walafdu muslimin utawi lafale Imam Muslim ya, matan yang dipakai Imam Muslim itu iku la sholata ba'da sholatil fajri, la sholata orang sholat iku mujud ba'da sholatil fajri dalam sabat sholat fajar. Walau an Uqbah bin Amir salatu sa'atin kana Rasulullah yanhana an nusalliya fihinna. Salatu sa'atin telu pira-pira mangsa iku kana wonten sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yanha nyegah sinten Rasul ing kita an nusalliya ing salat sapa kita fihinna ing dalam
salatu sa'atin wan nakbura ento ngubur sapa kita fihinna ing dalem salatu sa'atin mautana ing pira-pira kang mati kita hina tatlu'u ing dalem mangsane muncul pas syamsu srengenge bazighatan hale pertela hatta tartafi'a hingga munggah apa syams wa hina yaqumu lan ing dalem mangsane dalam semangsane jumeneng apa qaimul dhahirati hatta ya'tilah ar-rumkhudillahu hingga madani apa to Mbak bahasane ning kene qaim itu berarti yakumu itu jumeneng sing jumeneng artine ngadeg apa qaimul dhahirati perkara kang ngadege waktu zuhur waktu sing pertelo apa ning dimana ning ngene iku waktu tegak lurus matahari sampai dia condong. Iya iku iku mano arti ya. Ya maksudnya merono tapi bahasane nggunakan hina yakumu itu jumeneng ku ngadeg iku apa kok imul dhahirati ya jumenenge perkara jumenenge waktu zuhur. Ning gone hadis liya kena hatta ya'tila hingga madani apa ar-ramhu apa panah ya lillahu ar-rumha ing ya panah apa zilluhu bayangane ar-rumha nang ngene iki gawe faile rumhane terus dillahu gawe maf'ul ing kono ayang-ayang madani barangnya apa barang madani ayang-ayangi ayang-ayang bayangan menyamai barangnya atau barang madani bayang-bayangi sing bener berarti bayangan madani barangnya ya karena bayangan kan iso cendek iso sedo orang barangnya sing madani ayang-ayangi sing anut kan ayang-ayangi makanya bahasanya ning kene tapi urutannya diwalik cuman nak digawe terkipan arumku sing podo ayang-ayangi ora pas secara arti tapi secara dhamir bener diluhune iku ana dhamire sing balik rono makane diwalik yo ini bahasa Arab jelimet ya teliti hatta tazula sehingga lingsir pas samsu srengenge wahina tatadayyafu ya
lan ing dalem mangsane dadi condong. Apa asyamsu srengenge lil ghurubi maring surup. Wal hukmu ta hukum asani kang nomor loro inta Syafi'i min hadits Abi Hurairah bisa nanti dhaifin. Wa zada lan nambahi illa yaumal jumu'ati. Wal hukmu ta hukum asani kang nomor loro iku inta Syafi'i min hadits Abi Hurairah ta bisa natin kelawan sanad dhaifin kang apes wa zada illa ya sapa asy-Syafi'i illa yaumal jumu'ati coba dina Jumat. Wa kadzali Abi Dawud an Abi Qatadah nahwu tas padane hadis. Zada iku min hadits Abi Hurairah, zata sub Abi Hurairah. Wa zata lan nambe sub Abi Hurairah fihi ing dalem apa iki hadis. Illa yaumal jumu'ati. Min hadits Atta bin Abi nisfan nar ila yaumal jumu'ah. Inna khasun bihi wa amma salatul fajri salat nafilatul fajri ba'da salati amdas salih.
Ndait. La sholata ba'da subhi hatta tatlu'a syamsu. Wala sholata ba'dal asri hatta taghiba syamsu. La sholata ba'da sholatil fajri. Terus ada salatu sa'atin karena Rasulullah yanhana an nusalliya fihinna. 3 waktu Rasul melarang kita sholat pada 3 waktu tersebut. Setelah sholat subuh, terus kemudian pada waktu matahari pas di atas kepala, dan setelah sholat asar. Terus sampai kapan? 3 ini nanti nggone kitab yang beberapa kitab madzhab Syafi'i dirinci jadi 5. Di sini kan ada hina tatlu syamsu baziratan hatta tartafi'a. Dimulai setelah sholat subuh sampai matahari terbit. Di saat matahari terbit sampai matahari meninggi, ya, kadar berapa? Qadra rumhin, kadar sak tumbak bahasanya ya. Nah, qadra rumhin itu berapa? Ya, kalau dalam hitungan itu biasanya 4 derajat. 4 derajat itu setiap 1 derajatnya itu 4 menit. Kalau 4 menit kali 4 berarti sekitar 16 menit. Dari matahari terbit 16 menit. Nah, itu sudah dianggap waktunya sholat duha. Setiap 1 derajat kalau pakai meter itu 0,72 cm. Berarti 72 kali 4 kemarin berapa itu? 100 atau 200 berapa? 72 kali 4. Nah, 7 kali 4 itu 210 ya. 284. 2 meter 84. Berarti hampir 3 meter. Kalau menitan sekitar 4 menit. Ini berarti setelah sholat subuh itu ada 2 waktu. Setelah sholat subuh sampai matahari terbit. Di saat matahari terbit sampai matahari meninggi 2 meter 84 cm. 2,84. Terus ketika pas matahari ada di atas kepala, ya, sampai kemudian matahari geser ke barat sedikit. Kecuali di hari Jum'ah. Kalau hari Jum'ah nggak apa-apa. Nah, pas dari Jum'ah nggak apa-apa. 3 ya. Terus kemudian yang keempat setelah sholat asar sampai matahari terbenam. Saat matahari terbenam. Ya. Terus mulai matahari terbenam sampai sempurna terbenamnya matahari. Berarti ketika sudah masuk waktu maghrib sudah diperbolehkan sholat. Bahasanya di sini la sholata secara umum. Terus kemudian menjadi bahasan di sini. Kalau begitu sholat apa? Termasuk sholat fardu, termasuk dan lain sebagainya kan dibahas. Nah, kalau dalam madzhab Syafi'i langsung di fikihnya disampaikan tidak boleh itu sholat sunnah mutlak. Nah, sholat sunnah mutlak atau sholat sunnah yang punya sebab tapi sebabnya mendahului. Kalau sebabnya apa? Diakhirkan ya. Sebabnya yang diakhirkan. Sholat sunnah mutlak itu apa? Pokoknya sholat sunnah, gak ada alasan apa-apa. Atau sholat yang punya sebab tapi sebabnya di belakang. Contohnya kayak sholat sunnah istikharah. Sholat istikharah yang paling gurih. Ini jenenge sebabnya di belakang. Atau sholat sunnah yang duwe sebabnya di belakang itu contohnya seperti sholat sunnah lisafar. Sholat sunnah lagi lungo. Ini jenis sebabnya di belakang. Nah, sebabnya ini ngarep tidak apa-apa. Kayak misalnya sholat sunnah tahiyatul masjid nggak apa-apa. Ya, sebab ini ngarep atau sebabnya bareng ini nggak apa-apa. Sampai mari sholat subuh mulai sarapan dhisik, mari sarapan, terus mangkat dari masjid maneh, ape sholat id ya. Burung matahari durung terbit, memang sampean wis di booking kan maca takbir ya, kan takbiran di gak wani kok keri-keri ya. Mulai sholat subuh mulai sik sarapan ben kuat. Mari sarapan wis toto mangkat maneh ring masjid, mlebu masjid. Sholat sunat tahiyatul masjid enggak apa-apa lho, mari sholat subuh kok.
nggak apa-apa. Kenapa? Karena di situ ada sebabnya. Di sini memang hadisnya secara umum la sholata ba'da subhi. Cuman akhirnya terus dibahas, banyak pembahasan ya dalam fikih Syafi'i mengatakan kalau ada sebab tidak apa-apa. Terus pengecualian juga ini nenggone tanah haram Makkah. Di Mekah itu gak ono waktu larangan sholat. Pokoknya los, mari subuh, mari asar gak apa-apa ya, nggak ada larangan. Dan di sini di hadis terakhir ini disampaikan ya, bagaimana dengan sholat qadha? Ya. Di sini disampaikan Nabi itu pernah ya suhiltu an rak'ataini ba'da dzuhri, disibukkan sehingga sholat ba'da zuhur 2 rakaat itu belum sempat dilaksanakan. Fashollaituhuma al-an. Ya, terus kemudian Nabi sholatnya itu sekarang artinya setelah sholat asar. Nabi kemudian melaksanakannya setelah sholat asar. Nah ini para sahabat nanya, afanaqdihima idza fatata? Qala la. Apakah kita juga akan mengqadhinya ketika terjadi lepas? Qala di sana bila tidak. Nah, sehingga akhirnya terus ada yang mengatakan nak ngono ba'dal asar itu setelah sholat asar itu nggak boleh ditempati untuk sholat qadha sholat sunnah di sini ya. Kalau sholat fardu ya mayoritas ulama disangkakan nggak apa-apa. Akhirnya kemudian di sini disikapi loh, ini kan jelas kan nggak boleh. Tapi ada yang mengatakan hadisnya dhaif. Ya. Ada yang mengatakan Nabi itu setelah melakukan itu nggak pernah ditinggalkan. Setelah Nabi melakukan setelah asar sholat sunnah ini sing ngodoi sholat duhur, setelah itu setelah ba'da asar selalu sholat 2 rakaat Nabi itu. Nah yang dikatakan tidak diperbolehkan itu ya untuk yang selanjutnya seterusnya itu. Nah, ada yang di sini cara menyikapinya hadis tersebut seperti itu. Itu hanya kekhususan Nabi itu ya untuk seterusnya. Tapi kalau hanya sesekali atau terjadi qadha seperti itu ya nggak apa-apa. Yang tidak boleh itu kemudian diteruskan setelah sholat asar ada sholat 2 rakaat. Nah bentuk-bentuk seperti itu kan memang yang kelasnya para mujtahid yang menentukan. Kan kita ini hanya bisa menyampaikan beberapa pendapat ulama dan kemudian terserah kita sebagai orang awam mengikuti pendapat yang mana. Nah, di sini walakin qala al-Baihaqi alladzi ikhtassa bihi, ya, sesuatu yang dikhususkan oleh untuk beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mudawamah ala rak'ataini ba'dal asri, meneruskan mudawamah kan, ya, terus menerus melanggengkan 2 rakaat setelah asar, la aslal qadha'i, ya, tidak asli hukum qadha'nya. Untuk hukum qadha'nya enggak masalah. Beberapa di antara yang nyikapi seperti itu. Ini Fathul Bari, innaha riwayatun dha'ifah la taqumu biha hujjatun. Mengatakan bahwa ini adalah dhaif, ya, tidak bisa dijadikan hujjah. Nah, ini bentuk-bentuk seperti ini yang bisa menilai dhaif apa enggak itu kan ya para ulama kan. Kita ini ya pokoknya hanya bisa membaca yang disampaikan para ulama, terus kita cenderung mengikuti yang mana. Dalam mazhab Syafi'i mengqadha'i, ya, dia setelah sholat subuh atau setelah sholat asar itu mengqadha'i sholat sunnah itu boleh. Yang tidak boleh itu mudawamah tadi.
Lah untuk menguburnya tadi kan ada juga kan mengubur. Ini juga yang tidak boleh ikut tahari. Tahari itu memang sengaja untuk wis engko wae berasar wae ya. Disengaja untuk dijatuhkan nanti setelah asar itu enggak boleh. Tapi kalau ada alasan lain yang menarik ya agar supaya nanti pasti kok berasar ya enggak apa-apa. Dikeduk dadaan mari asar lagi mari wayahe ngubur wayahe berasar enggak apa-apa. Wis mari kabeh ya kedukane wis mari. Wis siap-siapnya sudah semua disolati wis. Terus lha apa enggak dikubur engko wae ngenteni mari asar. Nah ini enggak boleh. Sengaja untuk menjatuhkan setelah asar. Tapi kalau ada alasan yang akhirnya mau tidak mau, ya pokoknya emang pas ya waktunya berasar ya berarti nggak apa-apa. Ini yang tidak boleh itu di situ adalah ketika kita sengaja untuk menjatuhkan bin berasar wae nguburi, itu yang tidak diperbolehkan. Jadi kadang-kadang ada juga kan itu kok enggak menanyakan begitu ya. Tadi hadis ini memang ada bahasanya memang dilarang untuk mengubur setelah asar, cuma di situ dijelaskan larangan tersebut adalah memang ketika kita tahari ya, sengaja untuk menjatuhkan untuk batal asarnya tadi. Pada subuh batal asar itu nggak boleh. Bagaimana kalau di malam hari? Nah, di sini juga sampaikan nggak apa-apa la karohata. Tadi saya cari di kitab-kitab fikih ya. Ternyata menguburkan malam hari itu nggak apa-apa, tidak makruh. Banyak para sahabat dulu yang dikuburkan malam hari. Tadi malah siapa ya? Yang tidak Sayyidina Ali, yang lainnya malam gitu nih. Agak lupa tadi. Nggak apa-apa. Nah ning kene ya tetap bengi ya. Jadi nak orang tadi kubur narik-narik tonggone. Kalau tradisi di Demak desa saya enggak biasanya. Anggure sore ngono wis nunggu sak esuk. Enggak ada ngubur malam hari. Enggak ada. Dunia saya baru ini. Dulu enggak ya. Dulu ya enggak. Dulu yang nunggu pagi. Sekarang karena ada listrik. Oh. jadi pada jadi malam. Meskipun sore saya. Kalau sore ada yang asa sore ya. Maghrib biasanya, maghrib. Sebelum maghrib. Kalau udah maghrib, kira-kira misalnya kalau sore meninggal terus nanti kalau dikeduk selesainya maghrib malam itu saya sepisan gitu biasanya. Mantun asar niku maksudnya mantun sholat asar nopo? Mari sholat asar ya. Berarti lah misalnya wis engko mari asar tapi ngebur sih baru sholat asar. Setelah sholat asar pun nggak apa-apa gitu loh ya, nggak boleh takhirnya tadi ya. Sengaja. Nah, sengaja untuk ben sak dari asar itu bahasanya. Kalau emang keadaannya memang lebih nyatane marine saiki ya nggak apa-apa. Nah, terus diantaranya nyolati mayit kan di situ kaitannya dengan sebelum dikuburkan harus sholat dulu. Apa endi sak durunge sholat maktubah atau sak marine sholat maktubah? Seperti tadi misalnya waya asar, apa nyolati mayit sih lagi sholat asar, atau sholat asar sih lagi nyolati mayit ya. Ini dikatakan secara umum itu nyolati mayit sing apik itu sak marine sholat maktubah. Kenapa? Karena nyolati mayit itu nilainya adalah mendoakan mayit. Nah, mendoakan mayit itu kalau kita setelah sholat maktubah itu kan orang setelah menjalankan kebaikan, setelah ibadah atau setelah sholat itu potensi kita diampuni oleh Allah kan besar. Nah, karena kita setelah menjalankan sebuah kebaikan. Sehingga ketika kita berdoa setelah dosa kita diampuni itu ya lebih besar kemungkinannya dikabulkan daripada kita masih dalam keadaan membawa dosa. Makanya apike sak marini sholat. Mayit digawa di masjid, dipikir sik, selamat terbasik, mari lagi sholati mayit bareng-bareng. Karena menyolati mayit setelah kita sholat itu artinya setelah kita sholat itu berarti kita habis menjalankan ibadah sehingga potensi diampuni dosanya itu besar. Nah ketika kita sudah bersih terus mendoakan
harapannya itu kan lebih besar dikabulkan, karena yang berdoa adalah orang-orang yang dosanya telah diampuni. Sing apik sak marine salat maktuban. Ada lagi? Tirmidzi wa Ibnu Hibban. Jadi saya sampaikan di Mekah itu nggak ada waktu yang dilarang untuk sholat. Kalau di kita itu tadi ada 5 kecuali dari Jum'ah. Kalau hari Jum'ah itu waktu istiwanya yang nggak apa-apa. Pas ketika matahari di atas kepala itu waktu istiwa itu nggak apa-apa kita sholat ketika di hari Jum'ah. Wa Ibnu Umar radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqala nganti Nabi asyafaku utawi meko iku al-khumratu abang. Rawahu ad-Daruqutni wa Sahabil Khuzaimah wa ghairu waqfahu ala Ibni Umar. Ini terkait dengan sholat maghrib. Sholat maghrib ketika mega merah sudah tenggelam, sudah hilang. Lah ini mega yang merah, karena mega itu ada yang putih dan seterusnya. Untuk sholat maghrib itu mega merah itu. Wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqal kala ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-fajru fajrani, utai fajar iku fajrani fajar luru ya. Udah disinggung ya. Fajrun rupane fajar ya harimu ngaromake fajar at-ta'am. Ya yahrumu ya, apa at-ta'am to ya harimu at-ta'ama bukan at-ta'am. Wa tahillu fihi apa sholatu lan halal fihi dalam fajar pas sholatu. Wa fajrun di sini menggunakan tahrumu. Kang haram fihi dalam ya lain ya. Ing dalam fajar pas sholatu subhi. Wa yahilan halal fihi dalam fajar pas ta'am makanan. Kalau tadi dikasih fihi enak ya. Yahrumu fihi at-ta'am, seperti ini yahilu fihi ta'am. Seperti yahrumu fihi ta'am, tadi tidak ada fihinya. Rawa Ibnu Khuzaimah wal Hakim as-Sahahu wal Hakim min hadits Jabir nahuhu wa zada fil ladzi yahrumu at-ta'am fil ladzi yuharrimu at-ta'am. Lan nambahi sapa iki? Jabir ya, hadis Jabir itu. Innahu yadhabu mustatilan fil ufuq. Innahu satemene fajar iku yadhabu ilang apa fajar mustatilan halih nggawa fil ufuqi dalam ufuk. Wa fil akhirati ya innahu kadam bis apa sirhan as-sarhan. Satemene fajar iku kadha nabis sirhan as-sarhan ya. Ibnu Abbas. Azza dalam nambahi sapa? Min hadits Jabir. Lil Hakim min hadits Jabir sapa Hakim? Fil ladzi yuharrimu ta'am. Ing dalam hadis alladzi yuharrimu ta'am ya. Annahu yadhabu mustatilan ay mumtaddan fil ufuq. Wa fi riwayatin wa fil akhar innahu
kadzam bis sirhani bikasris sin wa sukunir ra as-sirhan ya. Wa huwa adzibu apa? Serigala. Kaya buntute serigala. Ada Nabi Sirhan. Di fajar itu ada dua, fajar sodik, fajar kadib. Nah fajar itu sing wis sodik, berarti sing wis etuk sholat diharamke mangan itu artinya saat puasa. Wis wayahe mlebu waktu poso sehingga nggak boleh makan. Itu fajar sodik. Berarti wayahe sholat subuh boleh sholat. Nah fajar kadib berarti belum wayahe subuh, berarti durung itu sholat subuh maksudnya. Dan masih boleh makan, itu artinya masih boleh sahur. Di fajar ini sing yuharrimut ta'am, fajar sing ngaromake panganan. Berarti nak panganan wis haram berarti wayahe poso. Wa tahillu fi shalah, wis itu salat artinya salat subuh. Itu fajar sodik berarti. Terus wa fajrun tahrumu fihi shalah, fajar sing haram nglakoni salat berarti durung wayahe salat subuh. Ai salatus subhi. Wa yahillu fihi ta'am, ije halal mangan berarti ije itu sahur. Bahasanya begitu. Wa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalul a'mal as-shalatu fi awali waqtiha. Utawi amal iku salat fi awali waqtiha dan kawitane wektune salat. Rawahu Tirmidzi wal Hakim sahahu aslu fi sahihaini. Wa an Abi Mahdurah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala awalul waqti ridwanullah, utawi katene wektu iku ridwanullah ridane Allah. Wa satu utawi tengah-tengah wektu iku rahmatullah rahmati Allah. Wa akhiru iku afullah pengapurane Allah. Araj ad-Daruqutni bisnadin dhaifin jiddan qaan banget. Wa Tirmidzi min hadits Ibnu Umar nahwu tasbanan hadis. Dunal ausat kali ora lafal ausat bahwa iku dhaifun aidan. Wa Ibnu Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol la salata ba'dal fajr illa sajdataini. La salata salat ba'dal fajr dan salat fajar illa sajdataini kejaba rung sujudan. Akhrajahu al-khamsa ila Nasa'i. Wa fi riwayat Abdur Razzaq la salata ba'dal fajr illa rakaatil fajr. La salat iku maujud ba'datul fajr dan sabatane muncul fajar illa rakaatil fajr kejaba rakaatil fajar. Wa mithlu al-Tariqni an Amr bin As. Di sakmarine mlebu wektune salat subuh, itu salat sunnah itu hanya ada salat sunnah apa? Qobliyah subuh 2 rakaat, tidak ada yang lain. Wal hadis dalilun ala tahrimin nafilah ba'da tulu'il fajri qabla sholatihi illa sunnatal fajri. Wa dzalik annahu wa in kanat lafdhu nafiyan fa huwa fi ma'nan nahyi wa aslun nahyi at-tahrim. Qala Tirmidzi ajma' ahlul ilmi ala karahati ayyusalli ar-rajul ba'dal fajri ila al-fajri. Qala musannad tawa Tirmidzi ajma' ajib fa innal khilafi masyhur faqih. Jadi yang mengatakan hukumnya haram sholat sak bare mlebu waktu subuh ya, itu nglakoni sholat sunnah sak liyane qobliyah fajar tok iku qobliyah subuh. Dalilun ala tahrimin nafilah ba'da tulil fajri qabla sholatihi ya, illa sunnatal fajri. Sadurunge sholat subuh itu diharamake sholat sak liyane qobliyah subuh 2 rakaat. Terus ini hadis ini ya, apa adanya hadis ini disampaikan seperti itu. Terus ada yang mengatakan itu ijma ulama ya, akhirnya itu dikritisi. Lu kok ngarani ijma itu
itu aneh ngarani ijma. Wong ning ini lho khilafe akeh. Artinya berarti ada yang mengatakan tidak haram. Cuman ada juga yang mengatakan haram berdasarkan hadis ini. Wa in kana lafdhu nafyan wala Tirmidzi ajma ahlul ilmi ya. Ijma ahli ilmi ala karahati antusalli ar-rajul ba'da ila raka'atin fajr. Qala al-musannif dakwat Tirmidzi al-ijma ajib. At-Tirmidzi mengatakan ijma iku yo apa yang gumunake aneh iku. Kok iso ngarani ijma? Fa innal khilaf fi masyhur. Khilaf ning kene itu akeh kuncara khilafe iku. Terus qala Al-Hasan Al-Basri la ba'sa biha. Terus ning nggone iki wa kana Malik yara ayat alamin fa manfaatat husolah fil laili. Di sini juga bisa misalnya tahajud apa salat hajate, salat tahajude sing malam tadi lepas diqodoi ning nggone ini juga boleh. Salat witir misalnya ya, sing salat-salat sing punya waktu tertentu maksudnya ya. Nah salat mutlak itu kan ono qodho, wong wektune iso kapan wae. Itu khilaf ulama ya. Yang terakhir wa an Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat salat sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala asr asar thumma dakhala muli mlebet sinten Kanjeng Nabi baiti ing omah ingsun fasalam salat sinten Kanjeng Nabi rakaatene rakaat fasal tu mengetakan sapa sinten Kanjeng Nabi faqala monggo ngendika sinten Nabi suhiltu dan tumpulake sapa ingsun an rakaatene saking suhiltu an itu berarti tidak sempat melakukan, disibukkan dengan sesuatu sehingga lepas sesuatu tersebut. Disuruh itu dan kumpul lagi sapa ingsun an rakaat ini saking 2 rakaat. Saya sibuk dengan sesuatu sehingga tidak sempat melakukan 2 rakaat ngono ya. Ba'da dzuri dalam sak badan salat zuhur. Fasolah itu monggo salat sapa ingsun huma ing rakaat ini ba'da dzuri al ana ing dalam saiki lagi tak lakoni saiki mari salat asar. Fakultu monggo ngucap sapa matur sapa ingsun Ummi Salamah matur afanak dihima apa toh mongko ngodoi sapa kita hima ing rakaataini idza fata ta endam nalikane lepas apa rakaataini kala bisnabillah ora akhja Ahmad oleh Abi Dawud ana Aisyah radhiyallahu anha bimaknahu lan aneh hadis. Yoga aja dikodoi bahasane hadis itu sekilas dalilnya seperti itu, namun ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan sing gak itu mudawamai terus menerusnya ya, karena terus menerus setelah asar itu hanya untuk Nabi itu setelah melakukan sesuatu itu tidak pernah dihentikan. Lawis kadung mari asar sholat 2 rakaat akhirnya setiap mari asar sholat 2 rakaat terus. Di setiap sesuatu yang pernah dilakukan Nabi tidak pernah kemudian diputuskan. Itu yang ada dalam diri Nabi. Makanya seandainya tahu apa ya seperti ini kan, makanya salat malam sampai beliau Nabi bengkak-bengkak itu karena setiap yang sudah dilakukan tidak akan dihentikan. Di antaranya ini bahasa itu saya dapatkan dengan Ihya. Hadisnya sama tentang ini. Di Nabi itu melakukan sholat ba'diyah zuhur itu pernah ya lepas tidak sempat melakukan, kemudian diqodoi dilakukan setelah asar. Setelah itu, setelah kejadian itu, Nabi setelah asar selalu sholat 2 rakaat, tidak pernah putus lagi. Dan itu hanya khusus untuk Nabi, nggak boleh untuk selainnya Nabi. Nah tadi dibahas yang tidak boleh itu mudawamah, itu hanya khusus Nabi. Tapi kalau ngodoi awal diri turun sempat diboleh setelahnya nggak apa-apa.